Selamat malam, Assalamualaikum sahabat cahaya kehidupan semuanya. Kembali di malam ini, harinya hari Sabtu, tanggal 16 Juli 2022. Saya membuat sebuah audio catatan harian yang berisi pengalaman, berisi inspirasi bagi Anda yang ingin menikmati hidup penuh kebaikan. Malam ini saya sedang ada di rumah mertua saya karena besok ada akad nikah dari adiknya istri gitu ya. Jadi saya malam ini kalau istilahnya begadang gitu ya, di rumah mertua. Cukup ramai di luar sana, jadi saya mengungsi di pojokan belakang rumah. Hari ini tadi saya sampai sini jam berapa tadi ya? Jam 7-an. Karena tadi siangnya saya ada privat IMC offline dari Kendal pesertanya ke Surabaya. Tadi saya mulai jam 9 sampai jam 5-an. Memang kalau offline ke Surabaya itu lebih seru gitu ya, karena bisa diskusinya, ngelihat wajah dan merasakan ketemu langsung gitu. Kalau online ya lewat Zoom, tapi semua juga ada ininya ya, ada kebaikannya juga. Lewat Zoom Anda bisa dari rumah, tidak keluar biaya lebih, kemudian bisa sambil nunggu anak, bisa sambil jualan di rumah gitu. Kalau offline Anda ke Surabaya tentu ada biaya lebih, dan Anda ya tadi bisa ketemu saya langsung, diskusi, kemudian banyak ngobrol sambil ngopi-ngopi di lobi gitu ya. Tadi di sela-sela break jam 1-an itu saya kedatangan tamu. Beliau adalah peserta kelas MC online, seorang pengasuh pondok pesantren dari Jawa Barat. Beliau main ke Surabaya, nengok anaknya juga mondok di Surabaya sini di Keputih. Kemudian mau ketemu saya ketemuan di hotel tadi, di lobi hotel. Saya ajak masnya tadi yang privat juga. Tadi beliau mengatakan bahwa inilah ilmu yang dia cari katanya, dan inilah ilmu tauhid yang sesungguhnya, kata si ustadz ini. Dia cerita ke anaknya suruh beli buku 10 keajaiban pikiran. Anaknya juga cukup bagus menerimanya, bahkan si ustadznya bilang ada beberapa ayat gitu ya yang dia baca tadi, dan dia mengatakan penjabarannya di AMC. Penjabarannya ya apa yang Musliman katakan itu. Ada banyak ayat yang kita sudah tahu, katanya si Ustadz ini ya, sudah paham, bahkan sudah hafal, tapi nggak tahu penjabarannya, nggak tahu maknanya, cuma tahu baca, cuma tahu melisankan saja, tapi tidak tahu memahaminya. Dan si bapak tadi, si Ustadz tadi mengatakan, saya aneh gitu, ketika belajar kemusyriman masih muda, kemudian bukan lulusan pondok pesantren, tapi pemahamannya jauh melebihi saya dan bisa menjabarkan apa yang ada di Al-Quran ya, dan saya paham gitu. Oh, ini maksudnya ayat Al-Quran, ini maksudnya ayat berpikir seperti ini, maksudnya ayat berpasang baik seperti ini. Semuanya bisa dijelaskan ya, logis, ada di AMC. Nah, inilah bukti juga bahwa yang belajar AMC juga ada dari kalangan teman-teman ustadz, teman-teman pengasuh pondok pesantren gitu ya. Ketika dia mau menerima, ketika dia mau membuka diri untuk belajar, menemukan sebuah titik pencerahan, menemukan sebuah tanda kutip hidayah gitu ya, untuk memahami hidup, menjalani hidup dengan baik. Untuk menerima itu memang ya sebagian orang mungkin gitu ya butuh effort besar, karena kadang banyak orang ngotot dengan apa yang dipahami. Saya lucu saja ketika saya membalasi WA orang yang ngotot gitu ya dengan pemahaman dia sendiri. Saya balasi, tapi saya sambil ketawa setelah, sambil kasihan. Kenapa kasihan? Ini disuruh belajar MC tidak mau, ngotot dengan pemahamannya salah, atau hidupnya susah gitu ya. Ya itu saya bilang, inilah realita di hidup gitu, bahwa
Ada orang yang dia merasa nyaman dalam ketidaknyamanan. Saya bilang seperti itu. Ada orang yang merasa nyaman dalam kemiskinannya. Dia merasa bahwa ya sudah, saya sudah terima aja di kondisi seperti ini. Saya nyaman kok di sini. Saya nyaman dengan hutang yang terus menumpuk. Saya nyaman dengan rumah yang seadanya. Saya nyaman dengan tidak punya mobil. Ya udah nyaman saja. Ini sudah nasib Tuhan. Ini sudah yang Tuhan mau. Sudah saya terima saja. Saya nyaman saja dengan ini. Saya buat nyaman di sini. Ini yang akhirnya apa? Membuat orang-orang seperti itu ketika bertemu dengan orang yang lebih kaya, lalu muncul rasa marah sebetulnya, rasa iri dan sebagainya itu, sehingga apa? Menyangkal apa yang orang kaya itu sampaikan. Ini suatu yang lucu sebetulnya, tapi fenomena ini banyak terjadi di masyarakat kita. Orang yang secara finansial lebih susah, kemudian dia diskusi dengan yang lebih kaya, lebih suka ngotot biasanya. Tapi yang lebih kaya dia lebih kalem, dia lebih slow, karena ya dia sudah tahu bagaimana menyikapi orang seperti ini. Dibawa bercanda, dibawa guyon gitu ya. Ya inilah keunikan manusia dengan segala pola pikirnya, dengan segala pemahamannya yang saya temui juga di kelas AMC yang WA ke saya. Nomor saya sudah tersebarkan di internet, di buku saya semua sudah ada gitu ya. Dan ya itulah artinya banyak orang nyaman dalam ketidaknyamanan. Banyak orang membuat alibi bahwa apa yang terjadi di dirinya adalah sebuah kebenaran. Ya sudahlah, nggak punya mobil nggak apa-apa, kan bisa naik Grab, bisa naik Gojek. Ya sudahlah, nggak punya rumah nggak apa-apa, yang penting nanti rumahnya di surga, yang penting nanti di akhirat hidupnya enak. Ya sudahlah, nggak punya istri nggak apa-apa, sudahlah nggak punya anak nggak apa-apa, sudahlah nggak punya suami nggak apa-apa. Ya sudahlah gitu. Merasa bahwa ya udah aku nyaman di sini, aku buat nyaman di sini gitu. Padahal kata nyaman itu ya enak gitu. Yang namanya enak apa? Harus punya keluarga yang bagus, punya anak yang pintar, kemudian ada rumah yang nyaman, ada mobil, ada penghasilan yang bagus, ada tabungan. Itulah definisi nyaman. Jadi kalau ada orang yang dia kerja di luar negeri, kerja jauh, ninggalin anaknya, ninggalin istrinya, bilang saya nyaman Mas Firman dengan seperti ini. Ini alibi gitu ya. Kenapa? Karena dia merasa tidak bisa merubahnya, tidak ada cara lain, sudah pasrah, lalu ya membuat alibi untuk kenyamanan. Ini yang membuat dia tidak bisa berubah. Kenapa? Dia nyaman dengan state tersebut, dia nyaman dengan situasi tersebut, tidak mau berubah. Apalagi dapat doktrin macam-macam, dapat informasi yang ya tadi tuh, ya sudahlah gitu, terima saja nasibmu, terima saja takdirmu, nggak usah banyak muluk-muluk, nggak usah banyak mimpi yang aneh-aneh, terima saja, jalani saja, jalani dengan ikhlas gitu ya. Akhirnya apa? Ya selamanya seperti itu. Padahal Tuhan sudah jelas mengatakan bahwa aku tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu merubahnya sendiri. Berarti apa? Allah ngasih kita hak untuk merubah. Merubah artinya apa? Harus tahu kalau yang situasi sekarang ini tidak nyaman, berubah menjadi lebih nyaman. Tapi kalau Anda merasa sudah nyaman dan Anda merasa sudah terima, ya sudah, itu hak Anda, ya kan? Nah, hanya saya ingin memberi kesadaran bahwa ada kesempatan untuk Anda berubah, ada kesempatan untuk Anda untuk naik level lagi. Kalau Anda mau manfaatkan itu, ya berubahlah. Tapi kalau Anda tadi merasa nyaman, silahkan, itu hak Anda. Selamat malam, selamat istirahat, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama, Assalamualaikum.